malam untuk kita semua. Selamat malam. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih terhadap teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, sehingga turut mengambil bagian dalam kegiatan katekisikan pada malam hari ini. Tema katekisi kita pada malam hari ini adalah keutuhan perkawinan dalam terang iman Kristiani. Pertama-tama kita harus tahu bahwa sakramen perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci antara manusia dengan Allah. Iman dalam terang perkawinan Kristiani sangatlah penting, karena iman menghubungkan perasaan manusia dengan Allah. Karena itu kita diajak untuk terlibat aktif dalam membangun terang iman dalam sebuah sakramen perkawinan. Maka diawali kegiatan katekisi pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Andaikan aku amin, bahasa semua hanya bahasa cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyelenggaraan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini kami berkumpul bersama guna untuk membicarakan dan merenungkan perkawinan sebagai terang iman Kristiani. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, utuslah Kudus-Mu untuk masuk dalam jiwa kami, agar kami dapat meresapi dan menyadari bahwa iman sangatlah penting dalam sebuah sakramen perkawinan dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami serahkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama menggali situasi konkret. Marilah kita bersama-sama mendengarkan cerita yang berjudul Kawin Beda Agama, Bahagia, Iman Semakin Bagus. Setelah 40 tahun hidup merendah kasih dalam, marilah kita bersama-sama mendengarkan cerita yang berjudul Kawin Beda Agama, Bahagia, Iman Semakin Bagus. Setelah 40 tahun hidup merendah kasih dalam hidup perkawinan dan membina rumah tangga, maka kawin campur beda agama Tus dan Iren tahu jelas apa maknanya hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Kebahagiaannya itu makin lengkap lagi setelah istrinya dalam beberapa tahun belakangan ini mengikuti jalan iman suaminya dengan memberanikan diri dibaptis secara Katolik. Kawin campur beda agama dialaminya bukan sebagai halangan untuk meraih apa itu hidup bahagia dalam pernikahan. Kami berdua saling sayang dan merasa bahagia, meski cara dan jalan ibadah kami berbeda, ujar Tus. Tus sendiri tidak pernah mempersalahkan agama keluarganya. Saya sendiri berasal dari keluarga gado-gado. Ayah saya Kristen, sementara ibu saya seorang muslimatan. Bahwa akhirnya saya menjadi Katolik yaitu sejarah perjalanan hidup, ujarnya lagi. Cintanya kepada Iren bersemi di Banjarmasin. Ketika dirinya masih muda, belia sementara calon istrinya, waktu masih duduk di bangku SMP. Orang tua saya oke-oke saja, karena itu hanya cinta monyet. Tetapi ternyata berlanjut sampai 10 tahun, walau belakangan Tus bekerja ke Bandung dan kami menjalin cinta kembali ketika akhirnya saya kuliah di Bandung. Kenal Iren. Perjalanan waktu yang membawanya ke bangku pelaminan. Karena
Iren berasal dari keluarga terpandang dan dikenal sebagai keluarga sangat soleh, maka ikatan perkawinan Tus dan Iren terjadi di Kuak. Barulah setelah melewati jalan panjang selama puluhan tahun, perkawinan beda agama itu kemudian diperteguhkan lagi melalui proses yang juga sangat menjadi sebuah gereja Katolik di Bandung. Namun sebelum memasuki jalan terang tersebut, Iren mengaku tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa sekali waktu ia memberanikan diri untuk dibaptis secara Katolik. Menurut pengakuannya, jalan panjang itu diretas melalui pengalaman-pengalaman tak terduga sebelumnya. Pernah sekali waktu, saya tak terkutik sama sekali ketika saya telah menghabiskan seluruh harta simpanan kami karena bisnis saya bangkrut total. Saat suami tanya di manakah uang simpannya, maka saya hanya bisa duduk bengong, tak bisa omong apa-apa karena uang Tus, harta kami berdua sudah diludeskan termakan bisnis yang gagal. Kenang Iren soal masa sulit yang pernah dihadapi. Sebagai istri dan ibu anak-anak, saya merasa gagal, malu hati. Yang terpikir hanya cerai atau mati saja. Di hadapan keluarga besar kami di Banjarmasin, harga diri kami juga jatuh. Belum lagi dikomentari, itu terjadi karena kalian tidak menikah seiman, ujarnya. Namun sekali waktu ada pula teman yang kasih nasihat. Mungkin juga lebih baik kalau kalian seiman, sehingga seperti kapal, jangan ada dua nahkoda, melainkan hanya satu kapten saja. Waktu berjalan sangat cepat ketika sekali waktu Tus mendapat tugas belajar di Inggris dan harus membawa seluruh keluarganya di sana. Niat Iren yang tiba-tiba ingin menjadi Katolik semakin terbuka lebar ketika keluarganya pindah ke Inggris, sembari membawa satu koper penuh kaset dan buku-buku rohani. Baik, terima kasih kepada Saudara Vira yang sudah membacakan cerita. Sama tanya dulu, apakah cerita yang sudah dibacakan cukup jelas atau bagaimana? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan cerita yang sudah dibacakan tadi, di sini kami sebagai fasilitator memiliki beberapa pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pendalaman atau menggali situasi berdasarkan situasi konkret. Pertanyaan yang pertama, setelah mendengar cerita di atas atau pengalaman dari saudara Tus dan Iren, kira-kira apa yang teman rasakan dengan iman dalam pernikahan beda agama antara Iren dan Tus? Sekali lagi, setelah mendengar cerita di atas atau pengalaman Iren dan Tus, apa yang teman rasakan dengan iman dalam pernikahan beda agama antara Iren dan Tus? Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, silahkan saudari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan cerita yang sudah dibacakan kepada kita semua tadi, paling tidak bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa iman yang tumbuh di dalam diri mereka masing-masing meskipun mereka beda agama, tapi iman yang ada di dalam diri mereka bisa dibilang bahwa sangat kuat, masih kuat dalam menjalani pernikahan itu. Di situ tadi mereka sudah pesan kepada kita bahwa pernikahan beda agama itu bukan menjadi halangan terhadap kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Artinya bahwa perbedaan iman yang ada dalam diri mereka masing-masing tidak menjadi penghalang ketika mereka menjalani hari-hari dengan aman atau untuk menempuh suatu kebahagiaan. Dan di sini soal beda keyakinan itu sah-sah saja ketika misalnya kita menjalaninya itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu yang kedua, bahwa dari pengalaman iman yang mereka contohkan tadi, paling tidak itu menjadi pelajaran juga bagi kita yang mungkin sebentar lagi kita juga masuk pada tataran yang demikian, yang dimana bahwa hidup berkeluarga.
di situ mau mengatakan kepada kita beda keyakinan itu bukan menjadi penghalang ketika kita mau hidup bersama, tetapi intinya bahwa untuk bisa mempertahankan suatu keluarga itu yang paling pertama dan utama adalah bagaimana kita bisa menjaga komunikasi dan keharmonisan keluarga itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Saudari Iri. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau memberikan komentar berkaitan dengan pengalaman dari pengalaman Saudara Iri dan Tulus tadi. Sekali lagi waktu saya persilahkan. Sepatah dua kata saya tidak apa-apa. Santai, relax. Saya perlu tegang. Untuk teman Tiara, pertanyaan yang terakhir. Setelah mendengar cerita tadi, baiklah kita memberikan komentar singkat berkaitan dengan pengalaman iman Kristiani dalam perkawinan berdasarkan kisah tadi. Saya persilahkan Saudari Dila. Baik, berdasarkan cerita yang telah dibacakan tadi bahwa Tulus dan Iren menikah dengan konteks agamanya yang masing-masing berbeda. Untuk konteks zaman kita sekarang ini, menyatukan dua orang dengan keyakinan yang berbeda itu sangat sulit. Tetapi yang digambarkan dalam cerita atau yang diceritakan dari kisah Iren dan Tulus ini merupakan sesuatu hal yang baru, di mana cinta mereka atau cinta antara Tulus dan Iren ini tidak dihalangi oleh keyakinan mereka yang berbeda. Dan juga saya berpikir orang tua di sini bersikap bijak terhadap cinta mereka. Mereka mensah-sahkan saja dengan menyatukan kedua anak mereka meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Berarti di sini bahwa saya sebagai pribadi memuji terhadap tindakan dari orang tua maupun dari kedua pasangan itu, karena besarnya cinta itu tidak dapat dihalangi oleh situasi dan keadaan apapun. Meskipun keyakinan dan agama itu berbeda, tetapi ketika cinta itu menyatukan dua pasangan, maka itu tidak akan pernah dipisahkan. Dan yang paling penting bahwa ketika sepasang suami istri itu disatukan dengan keyakinan berbeda, mereka mampu menjalankan keyakinan mereka masing-masing, sehingga mereka terbentuk menjadi suatu keluarga yang harmonis tanpa adanya sebuah perselisihan atau pertentangan yang menghalangi terbentuknya keluarga mereka. Saya berpikir demikian. Baik, terima kasih kepada Saudara Dila. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan komentar berkaitan dengan pengalaman dari Saudara Dila dan Tulus tadi. Waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Baik, Saudara Dila, saya persilahkan. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Dari cerita yang telah diceritakan tadi tentang Tulus dan Iren, di mana mereka perkawinan beda agama. Dalam perkawinan beda agama itu sebenarnya dalam konteks kita sekarang itu di zaman, apalagi zaman modern seperti sekarang ini, seperti yang kita lihat di berita-berita itu, banyak sekali orang-orang yang sekarang itu rela pindah keyakinan hanya untuk mengikuti pasangannya karena itu tadi didasari oleh cinta. Seperti kisah Tulus dan Iren tadi itu, karena cintanya mereka yang sangat luar biasa dan sangat hebat itu, makanya mereka yakin untuk begini menyatukan cinta mereka meskipun begini keyakinan mereka itu berbeda. Dan di sini saya merasa bahwa kisah cintanya seperti ini itu tidak semua orang bisa mengalami ini, dan tidak semua orang bisa memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Dalam kisah Tulus dan Iren di sini, mereka memperjuangkan cintanya mereka, lalu mereka mendapat dukungan dari orang-orang terdekat mereka, sehingga mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan ini benar. Tapi di satu sisi, ketika mereka melakukan tindakan itu, bahwa mereka melakukan perkawinan beda agama, mereka tetap yakin pada keyakinannya mereka masing-masing bahwa
misalnya terus dan tidak yakin pada agama, masih percaya pada agamanya masing-masing meskipun cintanya mereka itu besar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara. Kalau misalkan dari teman-teman tidak ada yang ingin menambah atau memberikan komentar, baiklah saya sebagai fasilitator ini yang menyimpulkan beberapa komentar dan tambahan dari teman-teman berkaitan pengalaman dari Tulus dan Nia. Beda keyakinan bukanlah suatu penghalang untuk kita untuk menjalin sebuah hubungan. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyatukan sebuah perbedaan keyakinan itu dalam iman yang satu, yaitu iman yang Kristus. Setelah kita mendengarkan beberapa pengalaman dan kisah yang telah disampaikan bahwa Tuhan itu sungguh bekerja dalam diri kita, Tuhan itu sungguh mencurahkan rohnya kepada kita agar menunjukkan jalan yang baik bagi kita untuk menyatukan suatu keyakinan atau iman yang sama. Baiklah, setelah kita mendengarkan secara saksama pengalaman yang baru kita dengar, marilah kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya mengajak teman-teman untuk membuka Efesus bab 5 ayat 12 sampai 3. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap yang baik, untuk mendengar dengan tenang agar kita mampu meresapi apa yang kita dengar. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus kepada jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada Saudari Cika yang telah membacakan bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul kepada jemaat di Efesus. Tadi kita sama-sama mendengarkan dan membuka kitab suci. Baiklah, kita mendalami isi dari kitab suci yang barusan kita dengar dengan beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Bacaan yang barusan kita dengar, kami memiliki beberapa pertanyaan sebagai mendengarkan isi bacaan tadi. Ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, setelah mendengar surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kira-kira ayat mana atau kalimat mana yang menyentuh hati saudara-saudari yang berkaitan dengan perkawinan sebagai iman Kristiani?
Baik, kepada saudari Riri, saya persilakan. Baik, berdasarkan isi bacaan tadi ada dua ayat yang menyentuh hati saya. Ayat yang pertama pada ayat ke-22 yang mengatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat ini setidaknya mau mengatakan kepada kita semua atau bagi para istri supaya hendaklah tunduk kepada suami sama seperti kita tunduk kepada Tuhan. Janganlah kita menganggap suami itu sebagai barangkali bisa dikatakan bahwa sesuatu yang orang yang tidak berharga, tetapi hendaklah kita menghargainya seperti kita juga menghargai Tuhan. Lalu ayat yang kedua ada pada ayat yang ke-28 yang mengatakan bahwa demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dari ayat ini juga setidaknya mau mengatakan kepada para suami supaya mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi diri sendiri. Jangan pernah menilai istri itu sebagai sesuatu yang atau orang yang tidak berharga, tetapi setidaknya dia mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah dia menghormati istrinya juga sama seperti dia menghormati dirinya sendiri. Baik, terima kasih kepada saudari Riri. Kesempatan berikut saya persilakan kepada saudari Stefani. Baik, terima kasih. Ayat yang menarik buat saya di sini ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat ini mengajak kita bahwa sebagai suami, sebagai istri haruslah dia mengasihi suaminya, dan juga hendaklah suami mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, dan hendaklah istri menghormati suaminya. Karena dalam sebuah pernikahan, kalau kita sebagai istri tidak menghormati suami kita sendiri, berarti orang lain juga tidak akan menghormatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Stefani. Mungkin ada saudara dan saudari yang ingin menambahkan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Ayat yang menarik di sini yaitu ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika suami dan istri telah bersatu atau hidup dalam suatu komunitas, berarti di sini dia tidak akan hidup dengan orang tuanya. Pasti di sini dia akan membentuk keluarga baru, hidup bersama dengan istrinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ita Suryani. Mungkin ada saudara dan saudari yang lain yang ingin menambahkan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, kepada Priyati. Baik, dari saya seperti yang telah saudari Ita katakan di ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Baik, kalau kita kaitkan ayat ini dengan cerita yang telah dibacakan tadi, di mana mereka meninggalkan meninggalkan orang tua mereka untuk bersatu dalam keluarga baru mereka. Dan saya kaitkan ini dengan di ujung cerita tadi, di mana ketika Tus dan Iren pindah negara, di situ tadi saya mendengar Iren juga ingin pindah agama. Dia ingin masuk ke agamanya Tus, sehingga saya merasa ayat ini sangat cocok dengan cerita itu tadi, di mana Iren juga dia rela meninggalkan agamanya demi untuk bersatu dengan agamanya dia punya suami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Priyati. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Dalam surat tadi, kira-kira apa yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus
berkaitan dengan kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri. Waktu dan kesempatan. Baik, dari saya yang mau Paulus katakan kepada kita, dalam hidup berumah tangga itu harus ada saling mengasihi supaya rumah tangga itu tetap bersatu dan tetap utuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana pesan Paulus kepada jemaat Efesus yang sudah kita bacakan bersama-sama tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan Katolik memiliki dasar yang sangat penting, bahwa hubungan umat Allah dengan Kristus itu digambarkan sebagai mempelai. Di sini Kristus sebagai mempelai laki-lakinya, dan sedangkan umat Allah itu sebagai mempelai istrinya. Hal ini mau mengatakan bahwa sejak kita dilahirkan atau sejak kita terbentuk, Kristus telah mengasihi kita dengan dasarnya, yaitu kasihnya itu sendiri. Dan di sini juga dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, Paulus mau mengatakan kepada kita agar hendaklah suami maupun istri menghormati satu sama lain, sama seperti mereka menghormati dirinya sendiri. Karena cinta yang pertama itu berasal dari keluarga itu sendiri. Ketika suami dan istri mampu menghargai satu sama lain, maka mereka juga akan dihargai oleh orang lain di sekitar mereka. Dan Tuhan mengatakan di sini bahwa hendaklah kita mencintai pasangan kita agar terbentuklah keluarga yang rukun, sehingga dasar dari cinta itu akan terbentuk pula. Baik, terima kasih kepada saudari Dina. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus tadi, di mana Paulus mengajak atau menyampaikan kepada jemaat Efesus kunci dari hubungan rumah tangga yang sangat harmonis, di mana kalau misalkan suami istri sudah bersatu dalam keluarga yang baru, berarti di sini suami dan istri itu saling menghormati satu sama lain. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Olen. Baik, terima kasih. Pesan surat Paulus kepada jemaat di Efesus tadi bahwa seperti dalam bacaan tadi bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, di mana di sini ketika suami istri sudah hidup bersatu dalam sebuah komunitas atau hidup baru, di sini suami istri mereka sebagai istri atau sebagai suami itu mereka harus saling berbagi, karena di sini dasar dari cinta itu ketika mereka saling berbagi cinta ataupun berbagi kasih, hidup rukun dan selalu damai dalam kasih Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ida Sriani dan kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi, ada pesan bagi kita bahwa mau mengatakan kepada kita kunci dari suatu hubungan, kunci kerukunan suatu hubungan keluarga itu adalah, atau suami istri itu adalah saling mengasihi. Baik suami mengasihi istri, begitu juga istri mengasihi suami. Ketika misalnya kita hidup dalam jalinan kasih yang pasti, kerukunan hidup berumah tangga itu akan selalu terjaga. Tetap intinya bahwa hendaklah kita semua saling mengasihi satu sama lain, jangan pernah menganggap yang lain lemah dibandingkan kita sendiri. Baik, terima kasih kepada saudari. Mungkin ada yang lain. Baik, langsung saja penegasan dari kami. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus perihal hubungan suami istri untuk menciptakan sebuah pernikahan yang indah. Pertama, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Jelas seorang istri harus tunduk kepada suami dengan rasa hormat terhadap suaminya. Kedua,
Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang dimiliki oleh seorang suami adalah kasih yang mau berkorban untuk istrinya. Kasih yang tidak egois. Ketiga, menerapkan prinsip satu daging. Suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu. Jika istri menderita, suami ikut merasakan penderitaan istri dan juga sebaliknya. Jika dalam pernikahan, suami istri menerapkan prinsip ini, suami tidak mungkin menyakiti istrinya, begitupun sebaliknya. Jadi, tetap hiduplah dalam terang Injil, agar hidup mencapai perkawinan sebagai keutuhan terang iman Kristiani. Nah, setelah kita mendengarkan cerita dan mendalami isi kitab suci, kita masuk pada aksi konkret atau rencana tindak lanjut, yaitu bagaimana langkah kita untuk mempersiapkan diri kita semua untuk dalam menuju pernikahan dalam terang iman Kristiani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita adalah orang-orang yang atau anak muda yang sebentar lagi masuk pada tataran atau masuk pada usia masa pernikahan itu juga nanti. Dan hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai pada pernikahan dalam terang iman atau terang Injil Kristus adalah hal yang pertama, kita bisa mendengarkan atau berusaha untuk mendekatkan diri dengan sabda Allah itu sendiri, yang dimana kita bisa membaca inspirasi-inspirasi dari dalam kitab suci yang membawa atau membuka wawasan kita tentang bagaimana pernikahan itu pada dasarnya, yang didasari oleh kasih Kristus itu sendiri. Lalu yang kedua, bahwa kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang berbaur atau bisa membuka wawasan kita juga berkaitan dengan pernikahan itu sendiri. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan-kegiatan, contohnya itu kegiatan katekese, lalu rekoleksi, dan juga kegiatan seri kitab suci, yang dimana bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa mengajarkan kita atau memberi pengertian bagi kita bagaimana kasih itu mendasari hidup perkawinan. Ketika misalnya kita bisa mendapatkan semuanya itu dengan sendirinya, kita bisa siap untuk hidup dalam pernikahan yang diterangi oleh iman Kristus sendiri. Sekian. Baik, terima kasih kepada saudara Dewi. Baik, terima kasih kepada saudara Dewi yang telah menawarkan aksi konkret kepada kita semua. Di mana saudara Dewi tadi mengatakan bahwa kita yang sebentar lagi mau masuk pada masa pernikahan, kita harus mempersiapkan diri kita semua untuk menyiapkan diri lebih matang dalam memasuki masa pernikahan. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang sudah memberikan masukannya. Begitu pula berakhir dari rangkaian kegiatan kita. Marilah kita mengambil sikap untuk menyampaikan doa kita. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus atas perlindungan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh berproses dalam katekesi ini dan menggali pengalaman kami. Allah yang penuh cinta, terangilah kami semua dengan roh cinta-Mu, agar kami semakin memahami, menyadari, dan menghayati bahwa perkawinan adalah bagian dari iman kepada-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa mengandalkan Yesus dalam hidup setiap hari, sehingga kami dapat mengatasi tantangan dan persoalan iman yang kami alami. Semoga iman kami semakin diteguhkan demi kemuliaan nama-Mu yang kudus hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala niat, usaha, dan perjuangan kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Tuhan cemerlang hari ini, bagai mentari menyinari semesta, terbantul
sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.